Strike. Oke, ternyata dimakan teman-teman. Strike. Strike. Wih. Strike. Wah. Luar biasa. Oke, strike. Iya, strike lagi. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mancing di seluruh tanah air. Balik lagi di channel Cungkring Mancing. Ya, sudah lama ini saya nggak bikin video. Baru kali ini bisa bikin video lagi. Ya itulah teman-teman ya. Karena kita lihat beberapa bulan terakhir ini situasi dan kondisi negeri kita ini sedang dilanda musibah ya. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang membuat saya ini agak lama ya membuat konten mancing lagi. Dan kali ini nih ada kesempatan untuk buat video lagi nih. Nah kali ini kita nggak main di muara, kita nggak main di sungai, nggak main di rawa, tapi saya akan menerapkan kolam Galatama ya, yang ada di Kabupaten Berau, khususnya di Kabupaten Berau. Teman-teman yang di Kabupaten Berau, bagi yang belum tahu, di sini di daerah dekat Pasar Sanggam ya, di Kilo 5 ada sebuah pemancingan kolam Galatama rilis. Ikannya bawal. Jadi saya akan mancing beberapa teknik terkait mancing di kolam bawal Galatama. Ya, jadi teman-teman tidak usah lama-lama ya. Saya akan tunjukkan di mana kolam bawal Galatama itu. Di sini saya sering mancing sih, teman-teman. Jadi weekend untuk ngajak keluarga enak banget di sini. Terus harganya juga biasanya pemancing Galatama itu kan besar-besar. Kalau ini ya kalau bisa dibilang ramah lingkungan ya. Teman-teman bisa nyoba. Tepatnya ada di dekat Pasar Sanggam. Kalau misalnya teman-teman dari kota Tanjung Redep itu ke arah Pasar Sanggam belok kanan di perempatan lampu merah, sampai belok kanan sekitar 100 meter dari lampu merah tadi, di sebelah kiri ada pemancingan Galatama. Memang bisa dilihat di sini tidak ada bannernya teman-teman, hanya seperti ini saja. Tapi ya nanti teman-teman bagi yang penasaran kolamnya di mana, silahkan datang langsung ya. Ini ciri-cirinya di dekat ini ayam dan bakso Bang Tama, di sebelah sana ya, di sebelah sana ada. Nah posisinya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bagi yang penasaran untuk mancing kolam Galatama, khususnya ikan bawal ya, strike itu ikan yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menunjukkan. Kita akan mancing ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa teknik memancing untuk teman-teman pemula ya, yang belum pernah mancing bawal Galatama. Jadi yang pertama itu ya, kita tidak usah muluk-muluk. Umpan yang kita pakai adalah cuma tempe ya. Ini tempe ya, tempe murni tanpa esen, tanpa apapun. Jadi kita tadi beli pagi, kita potong-potong dadu seperti ini teman-teman ya. Kita potong dadu aja, kotak, nanti kita bagaikan umpan. Kita pasang cagaknya dulu. Nah ini cagak ini supaya karena bawal itu predator ya, jadi dia begitu narik itu sangat kencang, makanya kita pakai cagak seperti ini ya, cagak dua seperti ini ya. Nah sengaja saya bawa dua pancing ya teman-teman ya. Nih bawa dua pancing. Ini nanti saya akan menyampaikan beberapa teknik memancing pemula. Yang pertama ini, yang kuning ini yang saya pakai ini untuk teknik dasaran dan teknik umpan di tengah, teman-teman ya. Jadi umpan nanti mengambang di tengah, sama untuk umpan yang ada di dasar. Rakitannya cukup sederhana teman-teman untuk yang di dasar ya. Jadi di sini tidak usah terlalu wah ya. Jadi biasa-biasa aja tekniknya. Untuk ngerakitnya ini sama aja, mata kail ya. Saya pakai ini ya. Saya pakai ukuran mata kail 6 ditambah timahnya cukup besar, lumayan besar ya. Untuk timah sendiri cukup lumayan besar. Di bawahnya ada stopper.
Dan di atasnya juga sama ya teman-teman, saya biasanya kasih stopper di atas untuk karena di sini saya akan menggunakan teknik umpan mengapung di tengah, sehingga di atas timah tadi saya kasih stopper juga nih kecil ya. Di atas timah saya kasih stopper kecil satu. Ini ya teman-teman ya, stopper kecil di atas timah, agar nanti teknik umpan mengapung di tengah itu enak teman-teman, jadi lebih gampang ya. Nah, satu lagi pancing yang saya pakai yang kecil ya teman-teman, ini cukup kecil ya, tidak usah terlalu bagus ya, untuk yang penting LB-nya cukup untuk mancing di kolam Galatama. Ya, untuk di kolam Galatama sendiri di sini ya paling besar ya 4 sampai 5 kilo ya teman-teman ya. Jadi untuk pancing-pancing yang biasa-biasa saja yang saya pakai. Nah, untuk sama teman-teman rakitannya di sini ada mata kail nomor 6, terus ditambah leader ini X12 ya, agar karena gigi bawal itu predator dia tajam, sehingga pakainya X12. Nah, di sini ada stopper satu kecil sama timah kecil ya. Jadi ini khusus untuk mancing di atas permukaan ya. Jadi nanti kita akan coba tes teknik bagaimana umpan itu mengapung di atas, kira-kira dimakan atau tidak ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya. Oke, tanpa berlama-lama kita coba mancing ya teman-teman. Yang pertama saya akan coba teknik dasar dulu ya. Jadi stopper ini mata kail saya akan kasih di dalam ya. Jadi nanti umpan itu akan berada di dasar. Nah, kenapa kok saya pilih media tempe? Karena kita akan menggunakan beberapa teknik yang tadi saya bilang. Ini ya, tempe mata kail ya. Tempe karena tempe itu kan nanti apabila dilempar dia mengapung teman-teman. Jadi kita akan coba tesnya, kita langsung masukkan aja ke mata kail ya teman-teman, seperti ini. Udah, kita tinggal lempar, nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Oke. Oke, kita tinggal tunggu hasilnya teman-teman. Nah, karena bawal ini ikan predator ya, jadi tidak usah dipegangin, kita perlu tinggal taruh di cagak saja ya, cagak besi. Kita tinggal tunggu dia makan atau enggak, kita lihat nanti ya teman-teman. Ini adalah teknik untuk umpan di dasar ya, jadi umpan di bawah. Nah, kedalaman kolam sendiri ini kurang lebih 1,5 sampai 2 meter teman-teman, variatif. Informasi buat teman-teman ya yang belum pernah mancing Galatama, khususnya untuk yang di Kabupaten Berau, ada pemancingan Galatama bawal ya. Galatama bawal ini cukup murah meriah teman-teman ya, untuk sembari teman-teman di masa pandemi seperti ini ya kan, stres di rumah, bisa mancing ke sini ya teman-teman, khususnya untuk di daerah Kabupaten Berau. Ini kolam ini kurang lebih ya sekitar 20 kali berapa meter ini ya kira-kira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 kali 7 meter ya. Jadi cukup luas, 20 sampai 25 meter ini kalau tidak salah panjangnya. Lebarnya itu sekitar 7 sampai 8 meter. Cukup luas teman-teman. Kalau mau bawa keluarga ini juga bisa di sini ya. Cukup teduh tempatnya, cukup enak, cukup rindang ya. Buat mancing bawal juga, buat mancing ya teman-teman di rumah, daripada bosan bisa datang ke sini ya. Wah, ini kok tapi ngomong-ngomong belum mau nih, kayaknya kita lempar sekali lagi ya. Umpannya habis teman-teman, ternyata disambar, diganti sama daun ya. Coba umpan lagi satu ya. Masih sama ya teman-teman, kita bisa lihat media yang saya pakai adalah tempe aja. Oke. Sudah lempar umpan, kita tinggal tunggu aja. Oke, kita kencangi dulu filenya. Kalau terlalu kendor juga bahaya. Bisa-bisa karena ini ikan predator yang ganas ya, bawal ini. Jadi begitu dia narik, takutnya putus nanti PE-nya. Oke teman-teman ya, bisa lihat. Kita kencangi dulu supaya enak.
Strike. Wah, lepas. Lepas kayak, wah. Tadi bisa dilihat ya, baru dilempar, tidak usah menunggu lama untuk yang dasaran tadi. Ya. PE-nya sampai bungkas ya, teman-teman, langsung ditarik tadi. Agak sedikit hancur ya PE di sini. Kemungkinan tergigit tadi PE-nya. Oke, kita coba lagi ya, karena lepas. Kita coba lagi sekali ya, masih sama ya teman-teman ya. Saya tidak menggunakan umpan apapun kecuali tempe original ya teman-teman. Nih, bisa dilihat. Oke, kita lempar lagi. Sayang sekali ya, lepas tarikan pertama. Sebenarnya disambar teman-teman, tapi lepas. Kita coba lagi, lempar. Oke, sudah lempar, tinggal tunggu lagi. Plek, cilik, iku, sero, lali aku orang gue sero. Cilik, gak aku ngelaku. Ya saya lupa lagi bawa serok kan teman-teman ya. Supaya nanti bisa teman-teman lihat ikannya seperti apa ya. Kalau misalnya kita strike. Saya lupa juga ngasih tahu teman-temannya bahwasannya, sabar. Ya bahwasannya di sini untuk jadwal kolam galatama di yang sedang saya mancing ini itu ada di hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Untuk khusus Sabtu Minggu itu 2 kali babak ya teman-teman. Ada 2 kali babak. Yang pertama itu setiap Sabtu di pagi hari di jam 9, jam setengah 9, mohon maaf, jam setengah 9, sama nanti di sore hari di sekitar jam setengah 3 sore ya. Jadi ada 2 season ya. Durasi untuk mancingnya itu sekitar 3 jam ya untuk di kolam bawaan di sini. Jadi dengan waktu 3 jam saya rasa sih cukup puas lah ya kita untuk strike bawal ya. Koyoke kudu geser iki yo. Aku kudu geser iki koyoke. Hah? Habis disambar nila terus di sini. Oke, sepertinya teman-teman kita coba di lapak yang lain ya. Kita geser sedikit ke lapak ke kanan ya, ke sana, agak sedikit ke sana, kanan sana. Oke teman-teman, kita bisa lihat kan di sini kurang sip ya, teman-teman melihat ya. Oke, kita geser sedikit ke sana. Wis, angkut. Kita mancing sejuk ini tempatnya. Kita akan coba tes ya teman-teman di sini. Ini tempat yang cukup sejuk. Masih sama umpan yang kita pakai, media tempe murni, tidak saya beri apapun. Saya di sini hanya ingin memberikan teknik, terutama untuk teman-teman yang sama sekali belum pernah mancing bawal galatama ya, atau mancing galatama yang lain. Saya ada beberapa trik ya, teknik mancing. Yang pertama itu adalah teknik dasaran ya, teknik dasaran seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman. Oke, coba kita akan langsung mancing dengan teknik dasar. Masih sama ya, umpan media tempe. Saya selalu pakai tempe di sini teman-teman. Jadi nggak usah pakai umpan yang mahal-mahal, cukup Rp5.000 saja di pasar. Bisa buat strike ya, sensasi strike, apalagi bawal ya, ikan predator yang cukup ganas. Oke teman-teman, sama ya, tempe lagi. Coba mancing lagi ya. Bismillah, semoga ada sambaran yang teknik dasar. Oke, kita lempar, kita tinggal tunggu dulu. Strike.
Oke, ternyata dimakan teman-teman, strike. Nih, iya, strike. Oh, cukup kuat sekali ya bawal ini ya. Wah, menjerit-jerit. Oh, serok dulu. Sip ya. Oke, berhasil. Lumayan ya, ikan bawal kita lepas dulu no. Slow. Oke, kita lepas dulu teman-teman. Ini dia penampakan ikan bawalnya. Wah, ini lumayan ini, 0,5 kilo nih kayaknya nih. Nah, kita lepas dulu mata kailnya. Hati-hati ya saat melepas mata kail untuk bawal. Ini ya penampakan ikan bawal, teman-teman. Lumayan ini, 0,5 kilo ya. Kalau segini layak konsumsi nih. Tapi karena ini kolam rilis, jadi kita rilis lagi teman-teman ya. Let's go. Celuk nole, koncomu le. Oke. Ya, itu tadi teknik untuk yang posisi di dasar teman-teman ya. Posisi di dasar. Tapi kayaknya kita harus coba sekali lagi ya, kira-kira efektif atau tidak untuk teknik posisi umpan ada di dasar. Ya, masih sama rakitannya seperti tadi. Kita bisa lihat stopper paling bawah, leader ini ya, leader kurang lebih berapa senti ya, 10 sampai 15 senti aja. Tidak usah banyak panjang-panjang ya teman-teman. 10 sampai leader ini. Mata kail saya pakai nomor 6, yang kecil-kecil aja, tidak usah terlalu besar ya. Oke, nih ini dia tempe lagi. Saya akan pakai lagi ya teman-teman ya. Saya akan sangkutkan lagi ke mata kail. Bismillah. Kita lempar lagi teman-teman, semoga bisa strike. Yuk, bismillah, strike. Waduh, kelebihan. Walah, umpannya hilang. Terlalu bersemangat ya, jadi saya ngelempar lebih daripada kolam. Umpannya lepas di ujung. Waduh. Oke, tidak apa-apa. Di sini masih persediaan masih banyak. Tes lagi. Yo. Masih sama. Oke, posisinya pas. Sudah lempar umpan, kita tinggal tunggu lagi. Semoga ada strike-nya lagi ya. Tinggal tunggu teman-teman. Kita kencangin dulu ya reelnya. Kencangin supaya pada saat ditarik bawal, karena seperti tadi ya, itu mungkin terlalu kendor. Pada saat strike ditarik, karena ikan bawal ikan predator yang cukup lincah, ini mata kail bisa terlepas dari mulutnya ya, dari umpan tersebut, yang mengakibatkan mocel ya teman-teman ya, tidak kena di mata kail. Jadi jangan sampai kendor, usahakan teman-teman kalau bisa dikencangin aja. Oke, strike. Iya, strike lagi. Oke. Wah, lumayan ini. Strike. Wah, tenaganya cukup kuat ya, walaupun 0,5 kilo. Wah, namanya bawal predator ini tarikannya. Wah, putus teman-teman, besar tadi ya. Wah, PE saya putus. Luar biasa. Putus, bisa dilihat ya teman-teman. PE yang saya pakai putus. Itu ya, gigi bawal sangat tajam. Luar biasa. Oke, saya akan ganti dulu ya teman-teman. Saya akan ganti untuk mata kail yang putus tadi. Lihat, putus. Ya teman-teman, tadi putus. Saya sudah ngerakit lagi nih ya untuk leadernya. Leadernya saya ganti ya. Sekarang pakai yang X12. Tadi yang saya pakai X8. Ternyata nggak sanggup ya. Sanggup. PE-nya ujungnya putus. Bisa dilihat ujungnya putus. Nih, giginya bawal cukup tajam sekali teman-teman. Jadi hati-hati ya. Nah, ini juga buat pelajaran buat teman-teman pemula.
pakai yang X8 aja masih putus, tapi kita coba pakai X yang 12. Ini ya penampakannya. Rakitannya cukup simpel sekali ya. Mata kail kita langsung ikat di leader PE X12 ya. PE X12 ditali seperti biasa aja. Nanti kita akan sambung ke PE yang berada pada joran ya. Oke teman-teman, saya akan nyambung dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah saya sambung lagi ya ke PE ya, tali PE saya ya. Nah, saya akan kasih lihat lagi untuk teknik yang kedua, tunjuk lagi ya. Jadi teknik yang kedua ini posisi umpan nanti akan ada di tengah, posisinya akan di tengah. Jadi nih ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini fungsi stopper atas tadi. Jadi stopper bawah kita naikkan sampai dengan sekiranya 2 jengkal. Ini yang teknik yang biasa saya pakai ya teman-teman ya. Di sini sekitar 2 jengkal seperti ini. Nih, bisa dilihat mata kail di leader ya, sekitar 2 jengkal dari leader ya, dari leader ke timah. Jadi posisi nanti pada saat umpan turun, timah turun ya, timah turun, umpan itu akan berada di atas ya, timahnya ada di bawah, umpan berada di atas. Jadi pada saat ikan lewat langsung disambar ya, tapi kita lihat seberapa efektif untuk teknik yang satu ini ya, teknik umpan yang berada di tengah. Tadi setelah kita coba umpan dasar, kita bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Nah, sekarang saya mau tunjukin teknik umpan yang berada di tengah pada saat mancing kelet sama bawal ya. Media masih sama ya teman-teman, tempe original, tidak diberi apapun. Oke, kita lempar lagi ya. Jadi kita lempar. Oke, teknik ini yang sering saya pakai di sini ya teman-teman ya. Dan teknik umpan di posisi di tengah, jadi paling favorit saya ini, posisi umpan yang berada di tengah. Strike, langsung, oke, strike. Masih sampai tidur saya strike ya teman-teman ya. Lihat, iya ini dia, kita bisa lihat ya teman-teman, baru dilempar posisi di tengah langsung strike. Oke, oke, strike. Mana kan saya ambil kerana dulu, serep dulu. Iya, itu dia teman ya tadi. Hancur juga. Wah, ini lumayan ini. Oke, dia awalnya. Wow, ini 1,5 nih, perkirakan 1,5 ya. Tidak usah menunggu lama teman-teman, tidak sampai 5 menit. Teknik kedua tadi ya, umpan berada posisi di tengah langsung tersambar oleh si bawal ini. Oke, kita coba lepas dulu ikan bawal ini ya. Ketelan lagi, takutnya ketelan ini. Enggak. Oke, masih bisa dilepas. Jadi untuk melepas ini ya, hati-hati teman-teman ya, karena bisa dilihat gigi ikan bawal ini seperti geraji ya teman-teman, gergaji. Nah, tajam sekali ya. Jadi jangan coba-coba teman-teman memasukkan jari ke mulutnya, karena itu sangat berbahaya ya. Oke, saya akan lepas dulu. Coba, ini dia. Kira-kira beratnya 1,5. Wow, bawal. Oke,
Oke, kita rilis ya. Oke, masih penasaran teman-teman ya? Saya masih penasaran coba teknik tadi menggunakan umpan yang mengapung setengah ya, mengapung di tengah. Makanya kenapa saya itu senang pakai media tempe. Ya ini mungkin yang nggak tahu ya di luar sana orang tahu atau tidak dengan teknik ini. Tapi ini saya rasa lebih efektif daripada umpan tempe ya yang menggunakan teknik dasaran. Nah, jadi pada saat timah jatuh secara otomatis ini mata kail, karena itu tempe mudah mengapung ya, jadi dia akan mengapung di atas ya. Itu lebih efektif saya rasa untuk mancing dalam tambah bawal. Oke, tapi kita coba lagi ya seberapa efektif. Tadi bisa dilihat ya teman-teman, baru sekali lempar langsung disambar, tidak perlu menunggu lama ya. Oke, kita coba lagi satu kali lagi menggunakan sama, masih tempe ya. Timah berada di tengah, kira-kira 2 jengkal dari umpan. Jadi pada saat timah jatuh, tempe ini dia akan mengambang di atas, di tengah ya posisinya. Oke, kita akan coba lagi. Kita lempar. Oke, tinggal tunggu. Jangan lupa ya teman-teman, saya selalu bilang bahwasanya jangan sampai ini kendor, akan berbahaya kalau kendor. Jadi sebisa mungkin usahakan untuk kencang ya. Coba lagi ya, jangan lupa dikencengin ya teman-teman, selalu dikencengin. Oke, nah ini kelemahannya untuk yang teknik tempe berada di posisi tengah itu adalah karena tempe mengambang, jadi nila yang hantam. Strike, wih, strike, wah, luar biasa. Belum saya menjelaskan tiba-tiba strike lagi ya, belum sampai 5 menit. Teknik yang kedua tadi sudah mulai strike lagi, wah. Oke, ini lumayan ini. Jadi sampai ke sana ya teman-teman, pergerakan bawahnya. Lumayan ini sepertinya. Oke, masih strike. Woi, joran sampai melengkung-lengkung. Oke, luar biasa. Tarikannya luar biasa teman-teman ya. Oke, kita bisa lihat apa ini, berapa kilo ini yang naik. Melawan. Lumayan ini sepertinya. Yo, wow, masih melawan terus dia. Oke. Masih melawan terus ya teman-teman ya. Kendornya. Oke, lumayan nih tarikan ini. Wah, cukup besar ini kayaknya. Oke, serok-serok. Sepertinya sudah mulai melemah. Kita serok ya teman-teman ya. Ikannya ya. Oke, semoga kelihatan ya. Ternyata masih melawan dia. Itulah ikan bawal saya bilang ya, tenaganya luar biasa walaupun tidak terlalu besar ukurannya. Tapi cukup membuat repot. Dia nyantol. Ini luar biasa ikan bawalnya. Kerepotan ini ngelepas ini. Bentar teman-teman, saya lepas dulu karena ini
sepertinya agak ketelan sedikit ya. Ya teman-teman, ini teknik yang ketiga. Saya akan isi lihat. Ini rangkaiannya cukup sama, tidak ada bedanya. Tapi yang membedakan adalah timahnya ya teman-teman. Saya menggunakan timah yang ukuran sangat kecil, mini sekali ya. Lihat, sangat kecil, agar tempe yang saya pakai ini bisa mengapung di atas air. Kita coba ya, biar teman-teman tidak penasaran nih. Tempe sama saya kaitkan di umpan seperti ini ya. Saya akan lempar dengan mata timah yang sangat kecil ya. Oke, kita bisa lihat lagi. Kita lempar. Ini sering juga, teknik seperti ini sering saya pakai juga ya teman-teman ya, untuk memancing naluri dari ikan predator ini. Jadi biasanya saya lempar saja. Oke, saya akan coba lempar. Nah, bisa dilihat bahwasannya, nah untuk kalau posisi umpan mengapung ya, jadi bisa terlihat di sana tempe kita itu mengapung teman-teman. Tuh, lihat ya, tempe kita itu mengapung. Jadi yang kita pancing adalah naluri dari kepredatorannya dia, ikan bawal itu. Teknik ini juga biasa saya pakai teman-teman ya, pancing ikan bawal. Oke, nah kalau posisi seperti ini jangan dikendorkan ya, jangan dikencangkan, karena resiko putus lebih besar apabila teknik umpan melayang yang melayang saya gunakan ini, tempe ya, tersambar oleh ikan bawal, dia akan langsung dibawa lari. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita kencang. Saya tinggal tunggu ya teman-teman, semoga umpannya tersambar. Ini adalah teknik yang ketiga ya. Tadi setelah kita dasar langsung pakai umpan tengah. Yang terakhir adalah saya gunakan umpan melayang di atas permukaan air. Oke. Jadi pancing saya tidak saya kencangkan, karena itu beresiko menyebabkan putus ya teman-teman. Jadi yang saya pakai adalah kendor saja, tidak perlu kencang-kencang, karena begitu disambar itu pasti dibawa lari. Nah, tekniknya teman-teman, kita bisa lihat di sini pada ujung joran nanti ketika umpan itu tersambar, secara otomatis di ujung joran saya nanti ini senar akan jalan. Nah, di situ posisi cepat-cepat kita untuk menyisit ya, kalau orang Jawa bilang menyisit, langsung menarik. Secara otomatis dia akan ikan itu terkena di mata pancing kita ya. Jadi kita tinggal tunggu, semoga teknik yang ketiga ini berhasil ya, biar teman-teman bisa lihat juga dan seberapa efektif umpan melayang ini ya teman-teman ya. Kalau saya bilang ini umpan melayang, tapi teknik ini juga sering saya pakai sih di kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi bukan hanya umpan ya teman-teman ya, jadi teknik juga itu harus diperhatikan saat memancing. Yang kedua adalah feeling kita ya, letak posisi ikan mau makan atau enggak, terus pergerakan ikan mau makan seperti apa, itu juga kita harus perhatikan ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya kita melulu terkait masalah umpan. Memang umpan penting, tapi teknik juga perlu diperhitungkan teman-teman, sobat angler di seluruh Nusantara ya. Kita masih melihat ya. Jadi memang ini posisi seperti ini memang kita harus sabar, karena yang kita pancing adalah naluri dari kepredatoran ikan bawal. Oke, jadi kenapa saya juga suka dengan teknik melayang, karena unik teman-teman ya. Uniknya
begitu umpan disambar, ya kan, begitu umpan disambar dia akan lari, terus suara dari dia menyambar itu yang bikin kita semangat ya untuk memancing itu ya teman-teman. Kita lihat saja nanti, semoga bisa tersambar ya umpan yang kita berikan. Itu ya, bisa dilihat umpan kita ada di posisi di tengah, nggak usah terlalu ujung lemparnya, kita di tengah aja dulu. Oke, sabar. Oke, saya berusaha ya untuk teknik mengambang. Bisa dilihat teman-teman, umpan itu berada di atas sana ya, posisi mengambang. Semoga ada sambaran ikan ya. Bisa lihat ya teman-teman, dirasa untuk sekarang teknik umpan mengambang itu kurang efektif ya untuk di kolam sini, kurang efektif. Mungkin ada waktunya dia akan makan dan menyambar umpan yang mengapung. Saya rasa untuk umpan mengapung saya skip dulu. Jadi kesimpulannya untuk sore hari ini ya, pada siang sore menjelang sore hari ini, di umpan yang teknik yang paling efektif untuk di kolam Gawatama menurut saya adalah umpan dengan media tempe yang posisinya ada di tengah-tengah ya teman-teman. Itu cepat sekali tersambar ikan. Atau mungkin teman-teman bisa punya komentar sendiri, silahkan isi di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa tetap support dengan cara subscribe, like, and comment video-video saya Cungkring Mancing. Jangan lupa, kalau bisa disebar-sebarkan ke teman-teman agar channel saya bisa lebih proaktif lagi dalam hal proses memancing. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.